Masih berbicara mengenai putus atau lanjut, banyak orang yang menentukan pilihannya melalui kata hati. Nah, Pak Mario, ketika kita bicara mengenai kata hati untuk melanjutkan atau memutuskan sebuah hal, bagaimana Pak kita mendengarkannya? Sahabat saya yang super, kata hati ini konsep yang paling sering disalah mengerti oleh orang. Kata hati itu tidak satu, setidaknya ada 3. Satu, hati itu sendiri punya suara. Karena telah berpengalaman dalam kehidupannya. Telah melihat pengkhianatan dan kesetiaan. Telah melihat kebencian dan cinta. Sehingga dia punya pendapatnya sendiri. Tetapi ada kata-kata dari malaikat yang menjaga agar kita selalu benar. Dan ada satu dari siapa? Dari setan. Dan kedengarannya mirip. Lalu Anda bilang itu kata hati. Kalau Anda tidak sangat dekat, tidak memelihara kedekatan dengan Tuhan, hati-hati dengan kata hati Anda. Kapan terakhir kali Anda menghadap Tuhan? Kapan Anda terakhir kali mendengarkan kata kasihan kepada orang miskin yang membuat Anda membantu? Kalau Anda sudah lama hanya hidup untuk diri sendiri, makan ya makan tanpa berdoa, berangkat bekerja tanpa berdoa, tidur ya tidur, lalu Anda bilang kata hati, yang Anda dengar kemungkinan besar ini. Berhati-hatilah dengan kata hati. Itu. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Saya rasa kita masih punya waktu untuk Anda bertanya, silahkan. Siapa lagi? Silahkan Bapak. Saya Faisal dari Aceh. Dari Aceh. Yang ingin saya tanyakan itu sekarang kita melihatnya banyak orang pacaran, tapi itu aman, tentram, damai lah kita lihatnya. Tapi setelah menikah itu ada aja kendala-kendala permasalahan yang muncul. Saya melihat Pak Mario Teguh dengan Bu Lina, wah sangat mesra. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apa sih saran-saran dari Bapak untuk kami yang belum menikah, supaya kedepannya hidup kami melanggang dengan ya istri-istri kami gitu. Sekian. Yang terakhir apa itu? Yang terakhir dia bilang apa? Istri-istri kami Pak. Istri-istri kami. Satu. Istri-istri kami. Berani mati. Tahu cara pria untuk tidak pernah bisa menikah? Tahu caranya? Datangi wanita lalu beritahu, rencananya engkau akan jadi istri keempatku. Coba. Coba kalau berani coba. Tapi mengenai kemesraan saya dengan Ibu Lina itu saya diharuskan, Pak. Diharuskan oleh Ibu Lina. Tidak, saya dan Ibu Lina mengharuskan perilaku saling menghormati sejak pacaran. Sudah berjanji, sudah kalau habis nonton bersama-sama, itu jangan menunggu. Jadi begitu masuk mobil, Ibu Lina masuk mobilnya, saya masuk mobilnya langsung telepon. Halo love, gitu, terima kasih ya tadi. Oh filmnya bagus, gitu. Ya kelihatannya lebay and palsu, tapi biar dia senang. Oke? So, putuskanlah menjadi orang yang mesra karena orang mesra itu tidak ada pintu antara hati dan tubuhnya. Banyak orang bilang, aku mencintaimu, tak harus kukatakan aku mencintai. Asal kau bisa mengerti suasana bahwa aku mencintaimu. Iya. Tidak, itu berarti ada pintu antara hati dengan tubuhnya. Harusnya apabila hatimu mencintaimu, tubuhmu mesra. Perlunya suami mesra ke istri itu kalau kita salah mudah dimaafkan. Betul, paling tidak enak istri itu marahnya lama. Karena kita mau meneruskan kehidupan dengan baik, istri masih diam saja. So kalau gitu yang mesra, yang manja, buat dia melihat aku kalau salah, aku harus mengaku kepada siapa kecuali kepadamu. Karena engkaulah tempat berlabuh hatiku. Saya rasa jelas sekali apa yang dimaksud oleh Pak Mario, tapi sekarang kita boleh mendengar kesimpulan untuk program ini, Pak. Sahabat-sahabat saya yang super. Ketegasan adalah kekejaman untuk kebaikan. Ketegasan adalah kekejaman untuk kebaikan. Orang tegas
harus kejam kepada dirinya sendiri yang terikat kepada kenikmatan dari sesuatu yang buruk. Tetapi banyak orang tidak berani berlaku kejam. Karena dia baginya lebih baik mengejami dirinya dengan tidak memilih dan menjadikan dirinya tenggelam dalam kenikmatan salah. Jadi, orang-orang yang dihadapkan antara keputusan untuk putus atau lanjut, pikirkan yang baik bagi Anda. Do what's good for you or you're not good for anyone. Lakukan yang baik bagimu atau engkau tidak baik bagi siapapun. Tidak mungkin Anda merusak diri sendiri lalu menyebut Anda itu upaya untuk menjadi baik bagi orang lain. Tidak. Kalau Anda demikian baiknya melayani orang sampai sakit, bayangkan kalau Anda tidak sakit. Jadi kalau begitu, jangan menerima hal-hal yang tidak maksimal dari yang bisa Anda capai. Putuskan sekarang untuk kebaikan Anda. Kalau Anda rasakan itu kejam, good. Kejamlah untuk kebaikan. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, putus atau lanjut, putuskan untuk kebaikan. Dan apabila yang mau dilanjutkan itu keburukan, jangan katakan lanjutkan. Melanjutkan kepalsuan, keburukan, kelemahan hidup bukan pilihan hidup yang baik. Putuskan yang baik. Itu. Terima kasih Pak Mario. Terima kasih Anda sudah bersama-sama kami di program ini. Dan sekali lagi harapan kami adalah Anda bisa menjadi pribadi yang lebih dekat dengan kebaikan dan membaikan banyak orang. Saya Hilbram Dunar, kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Intinya sih kalau kita merasa itu lebih baik atau mengubah kehidupan kita harus berani mengambil keputusan, harus tegas. Hati saya jadi lega dan memotivasi saya untuk mudah-mudahan kembali bersemangat di hari-hari berikutnya. Putuskan jika memang itu baik untuk Anda, kemudian lanjutkan juga jika memang itu lebih baik juga bagi Anda. Kita harus lebih bijak lagi dalam memilih atau memutuskan agar kita bisa lebih menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ketika kita tegas untuk memutuskan, maka kita bisa melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi.